Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jawab pertanyaan-pertanyaan ingkang sampun ditanyakan oleh teman-teman di Instagram. Pertama, benarkah waktu asar sampai maghrib disarankan menutup rumah karena waktu sihir berkeliaran? Ini sebenarnya saya sendiri bukan pakar kesihiran dan bukan pakar kejinan, tapi untuk waktu munculnya srengenge dan tenggelamnya matahari, terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari, itu emang waktu dimana bangsa jin itu kuat, punya kekuatan lebih daripada waktu-waktu yang lain. Itu saya dikabari oleh Syekh Altaf Al-Madani, itu termasuk yang pakar sihir. Saya dikasih kitab kecil untuk ruqyah syariah. Ruqyah itu suatu jenis ilmu untuk nambani orang-orang yang kena jin, itu ilmu ruqyah. Nah, terus katanya saya ceritakan di sini tuh banyak teman-teman yang kena jin. Ya enggak apa-apa, di pondok, di madrasah kayak begini itu jinnya yang ganggu itu biasanya jin yang bagus, maksudnya jin yang muslim. Ya mungkin 2 hari 3 hari, maksimal 2 minggu itu sudah selesai, enggak apa-apa. Terus dia berkata, kalau seumpama pagi waktu munculnya srengenge dan terbenamnya matahari, itu waktu dimana bangsa jin itu punya kekuatan kuat daripada waktu-waktu selain itu. Makanya di waktu-waktu itu hendaknya orang itu memperbanyak amal soleh. Biar apa? Biar ketika di waktu itu tertolak, di waktu-waktu selanjutnya itu enggak tergoda lagi. Tapi kalau di waktu itu tergoda, mungkin asarnya, bekasnya bisa sampai ke waktu yang lain. Terganggu isu itu mungkin sampai siang. Jadi waktu yang kuatnya jin itu harus dijaga kita dengan amal-amal bacaan-bacaan yang dibuat untuk menolak jin, ya Bismillahirrahmanirrahim, fil ardi wal fis sama, hizib, nasr, dan yang lain-lain. Nah itu sekedar pengetahuan saya. Terus kalau kembali pertanyaan lagi, benarkah waktu asar maghrib disarankan menutup rumah? Untuk menutup rumahnya ya nggak tahu, mungkin ya itu karena pesan-pesan orang tua ya ditutup gitu aja. Waktu sihir berkeliaran, nah itu kayak yang tadi. Jadi waktu tulu syamsi dan huruf syamsi itu jin itu kuat. Nah itu mungkin bisa juga dari diambil dari hadis. Ada hadis mengatakan begini, jangan sholat di waktu huruf syamsi karena surupnya srengenge itu srengenge surup di antara 2 sungut setan, 2 tanduk setan. Mungkin diambil dari itu. Terus ulama yang pakar jin menyimpulkan bahwa di saat itu jin itu sungutnya muncul dan punya kekuatan. Mungkin seperti itu, kira-kira saya saja setelah melihat hadis itu. Tapi yang dikatakan Syekh Altaf Al-Madani seperti tadi. Jadi ketika muncul srengenge dan surup srengenge itu jin punya kekuatan.